Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Siren's Kiss. Udah main tonton 3 minggu yang lalu selesainya ya, lama banget ya. Oke, Siren's Kiss. Drama yang tayang di network TVN, yang biasanya banyak drama bagus-bagus tuh. Sebenarnya 12 episode, sudah selesai tayang di bulan April kemarin. Ya, nggak terlalu telat sih harusnya ya. Nah, yang buat Mai mau nonton drama ini adalah lead female-nya yaitu Park Min Young. Park Min Young, Oni yang super cantik ini ya. Sudah banyak drama dia yang Mai tonton karena Oni ini adalah salah satu aktris yang Mai ikuti ya drama-dramanya. Kalau sampai kelewatan itu berarti memang beneran gak sempet waktu itu ya. Nah, sebelum ini Mai ketemu dia di drama Confidence Queen. Tahun berapa tuh? Kenapa nggak ditulis? Oh iya ada ya. Tahun kemarin. Terus tahun kemarinnya lagi 2024 itu ketemu dia di drama Marry My Husband. Nah, sempat kelewat kan? Sempat kelewat Love in Contract. Tapi main nonton dia sebelumnya lagi di tahun 2022 di drama Forecasting Love and Weather. Terus di tahun 2020 di drama When the Weather is Fine. 2019 di drama Her Private Life. 2018 di drama What's Wrong with Secretary Kim. Dan dari situ sebenarnya yang membuat Mai memutuskan untuk menonton drama-drama dia selanjutnya ya. Tapi saya pertama kali banget Mai ketemu dia itu di drama Song Kyun Kwan Scandal di tahun 2010. Wow. 2010 sampai 2026 berarti sudah 16 tahun ya Mai melihat perkembangan aktingnya Park Min Young. Ini user di Asian Wiki bilang mudah-mudahan bisa ke Baeksang lagi dia bilang ya karena Siren's Kiss karena memang bagus ya dramanya. Terus lead male-nya di sini guys tak lain tak bukan ya salah satu aktor yang main ikutin juga yaitu Wi Ha Jun. Nih jadi udah pasangan aktris dan aktor yang main ikutin tentu saja ya Mai akan nonton kan. Nah untuk Wi Ha Jun sendiri, Mai sebelum ini, Mai kelewatan nonton dia di Gyeongsong Creature. Ya waktu itu lagi hektik banget ya, makanya ada yang kelewatan. Tapi sebelumnya Mai nonton dia di The Midnight Romance in Hagon di tahun 2024. Terus sebelumnya di tahun 2023 itu di The Worst of Evil. Kelewatan satu drama ya, tapi Mai nonton di drama sebelumnya lagi tahun 2022 di Bad and Crazy. Terus di tahun 2020 18 Again. Terus di tahun 2019 di drama Romance is a Bones Book. Mai kurang ingat ya. Pertama kali Mai memutuskan mau nonton drama dia tuh kayaknya di The Worst of Evil kayaknya ya. Terus menilik lagi ke bawah-bawah. Mai udah pernah ketemu dia ternyata pertama kali ya itu di tahun 2018 di drama Something in the Rain. Berarti 8 tahun ya. Oke, Wi Ha Jun. Ini mau peran apa aja cocok deh ya. Terus jadi di sini ada 4 lead cast ya. Nah, ada juga ya Kim Jong Hyun. Kim Jong Hyun kan dia pernah nonton dia kayak wajahnya itu kayak nggak asing tapi kayak ternyata belum pernah ketemu dia. Oke, Kim Jong Hyun sudah cukup banyak dramanya guys tapi belum pernah tonton. Terus ada juga Han Jun Woo. Oh, Upa ya, dia ada seorang Upa. Oh, ternyata dia ada di drama Pachinko Season 2 sebagai Baek Yosef. Terus dia ada di drama Love Next Door guys di tahun 2024. Oke, Pachinko Season 1 juga. Sudah dari awal menjadi Baek Yosef ya.
dari tahun 2022. I see. Oh, dan ada juga di drama Happiness di tahun 2021, drama zombie guys. Nah, jadi itu pertama kali kami ketemu dia ya, tapi dia bukan lead cast ya, jadi Mai gak begitu ingat. Dia udah 7 tahun juga. Berapa? 5 ya. 5 tahun berarti Mai sudah lihat ketemu dia. Oke, tapi Mai gak begitu ingat sama dia ya. Nah, jadi drama Silent Kiss ini sendiri bergenre thriller ya. Jadi Mai 1 bulan terakhir ini udah nonton thriller 2026 ya. Udah nonton thriller cukup banyak kayaknya nih. Kayaknya memang lagi terkenal banget drama-drama thriller enggak sih tahun 2026 ya. Mai baru aja selesai nonton Bloodhounds. Itu agak thriller juga ya enggak sih? Ya. Terus thriller lagi itu No Tale to Tell itu termasuk nggak ya? Sedikit lah. Ada fantasy, ada thriller gitu ya. Terus The Art of Sarah, thriller juga. Undercover Miss Hong itu juga ada thrillernya, iya kan? Itu 2026 sama akhir 2025 itu banyak banget ya yang thriller gitu. Nah, jadi guys, di sini ya Park Min Young berperan sebagai Han Sol Ah. Nah, by the way guys, drama ini cuma 12 episode, jadi Mai nggak akan kasih kamu review yang panjang-panjang ya. Nah, Han Sol Ah itu bekerja sebagai seorang ketua lelang ya. Susah banget Mai ingat bahasa Indonesia, lelang ya. Jadi nama tempat lelangnya adalah Royal Auction. Jadi dia adalah seorang yang kelihatan dingin banget, tapi sekaligus tenang ya, kerjanya bagus, makanya dia bisa menjadi kepala, ya kan, kepala lelang gitu. Jadi kalau ada acara lelang dia akan naik ke podium dan dia yang memimpin, ya, menjadi MC di lelang itu dan segalanya selalu berjalan dengan lancar. Nah, tapi sebenarnya dia punya rahasia guys. Salah satunya ya, ini juga Mai mau cek tapi lupa terus dicek ya. Dia itu meminum suatu jenis suatu pil ya. Oh iya, dia terus minum obat penenang guys. Ya. Jadi memang dia menyimpan trauma ya, yaitu siapapun pria yang mencintai dia itu mati guys. Lah, emang kenapa kok bisa ya? Nah, jadi kayak seolah-olah nih, jadi dia itu punya suatu identitas ya, yang dipercaya orang-orang, dialah yang membunuh para pria itu guys. Karena gini ya, bukan orang juga tidak sembarangan membuat asumsi. Itu juga karena para pria yang mencintai Han Sol Ah itu sebelum mereka mati, mereka membuat asuransi jiwa yang menyatakan bahwa jika mereka mati, nanti yang menjadi penerima polis atau apa, pokoknya yang mendapatkan ganti rugi atau istilah apa sih itu di asuransi itu, ahli waris ya nggak sih ya. Maafin Mai ya kalau namanya salah-salah ya. Mai menonton dengan subtitle yang sangat banyak ya. Kadang ada subtitle Inggris, kadang subtitle Indonesia, kadang tidak bersubtitle, Mai terpaksa nonton. Jadi ya. Nah, begitu ya. Nah, itu ahli warisnya selalu Han Sol Ah dan akhirnya mereka mati. Tapi ada satu hal lagi yang harus ini juga nggak banyak orang yang tahu ya. Orang-orang itu tahunya cuma sampai ke ahli warisnya Han Sol Ah. Padahal Sol Ah itu nggak pernah menerima menjadi ahli waris itu. Maksudnya dia nggak pernah kesampaian dapat uang itu guys. Ya, nggak pernah. Dia cuma pernah sekali dapat uang itu. Meskipun orang-orang ya taunya ya pokoknya Han Sol Ah ahli waris, peduli amat.
dapat atau enggak uangnya, pokoknya dia ahli warisnya. Ya berarti siapa sih yang begitu menginginkan orang itu mati? Ya pasti ahli warisnya. Logikanya yang orang-orang pikirkan seperti itu, guys. Sementara itu di sisi lain, Cha Woo-sok. Sementara itu, Cha Woo-sok yang diperankan oleh Wi Ha-jun adalah seorang penyelidik untuk sebuah perusahaan asuransi. Nah, dia penyelidiknya hebat banget, guys. Itu bukan karena dia orang biasa. Ternyata dia orang yang tidak biasa, guys. Karena sebelumnya Cha Woo-sok adalah seorang detektif. Jadi dulu dia bekerja di kepolisian, tapi karena dia kecewa sama pihak kepolisian, guys, dia enggak jadi polisi lagi, tapi dia bekerja di Nonghyop namanya tadi ya, Nonghyop Life Insurance. Jadi dia penyelidik yang keren banget dia. Dia juga menangkap itu para penipu asuransi. Karena gini ya, kan banyak yang menipu dengan misalnya nih dia bilang asuransi, let's say kamu asuransi tangan gitu kan, karena kamu bekerja di suatu pabrik gitu ya, jadi kamu asuransiin tangan gitu kan. Tapi ada penipu-penipu yang sengaja menyuruh orang itu untuk potong aja tanganmu, nanti kan cair uangnya dari asuransi gitu. Dan pihak-pihak ini yang sebenarnya mengambil keuntungan lebih besar daripada korban yang hilang tangannya itu, istilahnya begitu ya. Nah, jadi si Cha Woo-sok inilah yang menangkapi mereka mengungkap kasus-kasus itu gitu. Nah, suatu hari ketika dia sibuk nih ya sebagai seorang penyelidik penipuan gitu, ada tip yang mengatakan bahwa ini nih dia menyampaikan tentang Han So-ah yang selalu mendapatkan uang dari pria-pria yang dekat sama dia yang mati itu. Katanya selalu dia ahli warisnya. Jadi di situ Cha Woo-sok juga jadi mikir, kok bisa begitu gitu. Apakah Han So-ah yang membunuhi laki-laki itu semuanya gitu? Dan Han So-ah juga gini ya, dia tidak benar-benar menyangkal. Tapi kenapa? Kalau memang dia tidak bersalah, kenapa dia tidak mau menyangkal, guys? Ya, jadi itu pun ketika Cha Woo-sok mulai menyelidiki Han So-ah itu, salah satu rekannya Han So-ah mati yang di Royal Auction ya, mati di hari Cha Woo-sok mau menemui si rekannya Han So-ah itu. Gitu. Dia mati di Royal Auction, jatuh gitu. Dan kepolisian sih menyatakan bahwa kematiannya itu termasuk bunuh diri gitu. Padahal Cha Woo-sok nggak percaya itu bunuh diri gitu. Karena kan dia baru aja manggil Cha Woo-sok gitu kan. Berarti ada sesuatu yang mau dibicarakan, kok mendadak bunuh diri gitu kan. Nah, jadi ada misteri apa di balik ini? Jadi kenapa nih Han So-ah tidak mau aja menolak sampai mati-matian, mengatakan bahwa bukan dia ya yang dicap sebagai pembunuh ya. Dia malah memancing Cha Woo-sok. Dia bilang, "Hayo, jadi menurut kamu siapa pria berikutnya yang akan mencintaiku? Karena siapapun pria itu nanti dia bakal mati ya." Dia bilang kayak gitu. Dan Cha Woo-sok yang pertama tuh yakin banget bahwa Han So-ah itu ada di balik semua ini ya. Akhirnya dia merasa ya, dan juga setelah menyelidiki lah ya, dia menyelidiki dan dia jadi tahu bahwa kayaknya bukan Han So-ah nih, kayaknya ada orang pihak ketiga yang pembunuh yang asli nih. Pembunuh yang asli yang membunuhi pria-pria di dekat Han So-ah. Tapi kalaupun benar, guys, siapa sih yang mau membunuh pria-pria itu dan atas alasan apa? Kenapa gitu? Jadi akhirnya ya Cha Woo-sok malahan bekerja sama dengan Han So-ah menjadi pria yang mencintai Han So-ah. Dia
pacaran sama Han Soa pertamanya ya cuman ini ya kerja sama mereka aja sebelum dia benar-benar suka nanti sama Han Soa guys. Jadi tapi Han Soa bilang tapi nanti kamu yang menjadi target pembunuhnya. Entah apakah memang aku pembunuhnya atau orang lain pembunuhnya, pokoknya nanti kamu jadi target. Apalagi Cha Woo-sok membuka sebuah tabungan polis asuransi jiwa yang ahli warisnya itu Han Soa. Jadi sengaja banget guys untuk mancing pembunuhnya. Nah jadi bagaimana akhirnya ya mereka menyelidiki siapa pembunuh yang sesungguhnya. Apakah benar Han Soa atau ada pihak ketiga guys? Siapa dong? Nah sedangkan di sini ya Kim Jong Hyun berperan sebagai Park Jun Bom. Park Jun Bom ini adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan terkenal ya kaya raya juga. Yorhome nama perusahaannya ya. Nah dan dia salah satu anggota di Royal Auction ya yang suka lelang-lelang gitu ya, suka membeli lelangan juga ya, beli barang-barang yang dilelang gitu. Dan dia juga mendekati Han Soa karena dia bilang dia suka sama Han Soa. Tapi Park Jun Bom menyimpan rahasia yang sangat dalam. Dan itu akan membuat kamu ngerasa merinding ketika kamu tahu ya rahasia yang disimpan Park Jun Bom. Ya. Tentu saja dia tidak senang melihat Cha Woo-sok dekat dengan Han Soa. Dan satu orang lagi di sini Han Jun-woo berperan sebagai Do Eun-hyuk. Jadi Do Eun-hyuk ini adalah sahabatnya Han Soa dari zaman SMP atau SMA gitu ya. Pokoknya SMA kayaknya ya. Jadi memang sahabat dari kecil sampai sekarang kerjanya bareng ya. Dan Hyuk itu menjadi fotografer, yang biasa mengambil foto barang-barang yang dilelang gitu. Nah, Do Eun-hyuk. Nah, dia sebenarnya mencintai Han Soa tapi tidak pernah bisa mengungkapkan perasaannya. Dia kayak selalu ragu gitu ya. Tapi pada akhirnya apakah Do Eun-hyuk akan berhasil gitu mengungkapkan perasaannya? Dan Han Soa dikelilingi 3 pria. Siapa yang akan dia pilih pada akhirnya? Dan ingat ya, yang paling penting adalah siapa dan kenapa itu pria-pria di sekeliling Han Soa itu dibunuh, guys. Itulah rahasia yang harus kamu ungkap dengan kamu tonton drama Silence Kiss. Oke. Ada peran-peran lain juga kayak polisi ya. Nah ini ada satu yang deket banget sama Cha Woo-sok, dianggap adiknya Woo-sok gitu. Dan kenapa sih Woo-sok benci banget sama kepolisian? Nah itu ada ceritanya guys. Royal Auction juga menyimpan suatu rahasia. Jadi alasan Han Soa kerja di Royal Auction itu kamu harus tonton sendiri. Kenapa? Apa alasannya? Dan pria-pria yang menjadi ex-nya Han Soa itu salah satunya Kim Dong Jun. Udah lama banget gak lihat Dong Jun ya. Begitu guys. Kita lihat dulu. Ada episode ratingnya di web isi wiki guys. Start dari 6% bisa dibilang ya. Average-nya 6%. Endingnya sayangnya endingnya turun ya di 4%. Jadi turun 2%. Ya penontonnya turun 2%. Banyak yang lari. Oke, kita komen beberapa komentar para user di Asian Wiki guys. Too draggy. Some scenes replaying over and over, giving too many red herrings to misdirect the audience, but it is quite obvious who the culprit is. Hah? Quite obvious? Enggak juga, Mai enggak nyangka malah. Maksudnya, Mai mulai nangkep kemungkinan kayaknya si ini nih pembunuhnya aslinya gitu. Kemungkinan ya. Kayak dari episode 5 atau 6 ya. Oh, berarti sekitar separuhnya ya Mai sudah mencurigai seseorang gitu. Tapi enggak gitu sih. Right, spoiler alert. Weird after watching all the episodes, but at the end I feel bad for Peep. It's wrong, but Peep really go way beyond and only to be hated and to get a response like that from someone you like. Peep. Great drama. I really enjoyed it.
And plot twist is definitely twisting our head. Yeah. It is actually enjoyable to watch. Cast are great, recommended. Cuma satu yang negatif ya. Nah, dari web SU Wiki sendiri para user guys memberikan drama ini rating sebesar 90. Tinggi banget tuh para user di SU Wiki, tinggi ya. Mereka menyelidiki ratingnya di tempat lain. AI overview di Google. Romance thriller series Siren's Kiss. Average of 4.5% nationwide viewership rating for its series finale. Oke, turun ya memang ya. Critical and audience reception ratings. Oke, tadi udah mau bilangin. Audience reaction on platforms like HWiki reflect mixed opinions. Some viewers praise the show for Park Min-young performance and its twisty plot, while others felt the pacing was occasionally anticlimactic. Fan discussion. On communities like Reddit, opinions are mixed regarding the writing style and the portrayal of the emotionally detached female lead. Though, the thriller mystery setup remains a popular talking point. Mix, berarti kayak di Asian Wiki tadi kan? Mix ya. Overall, Siren's Kiss is a thoughtful and well-executed drama with strong performances and a compelling narrative. IMDb 6,7 dari 10. Rendah, itu rendah guys. I love watching this mystery. The cast was solid. They did a great job playing interesting characters. Itu di My Drama List ya. Oke. Violence, drinking, swearing in slow burn K-thriller. Common Sense Media 3 dari 5 bintang. Oke, itu lumayan. Beberapa twist terbaca, tapi masih mengejutkan dan misteri. Sejak awal, sosok Han Soa sudah dikemas demikian rupa menjadi orang yang Oke, IDN Times 3,5 dari 5 bintang. Oke, untuk Mai sendiri, Mai akan kasih drama ini rating sebesar berapa ya? TVN Siren's Eyes. Ini kayaknya Starsnya sudah main edit ya. Dari sini berarti udah diedit. Oke. Maka kasih drama ini rating sebesar 91 guys, 91. Dimana kalau Mai sudah edit ya starnya di sini karena nilainya makin tinggi ya untuk drama yang Mai review itu paling tinggi sudah 96. Jadi kayak nggak adil ya kalau starnya nggak dinaikin. Jadi berarti akan makin sulit untuk mendapatkan 5 bintang ya kalau dari review rating yang Mai kasih. Kayak drama Siren's Kiss, beneran ya Siren's Eyes di sini ya. Siapa yang ketik? Mai padahal. Mereka memberikan 91 nilainya, which is itu 4 bintang guys. Oke, jadi masih wajib kamu buat nonton drama Siren's Kiss. Karena drama apapun yang Mai kasih nilai minimal 90 itu sudah wajib banget kamu tonton. Oke guys. Nah, Mai saat ini masih struggle
Masih kelambatan banget guys. Mai masih belum kasih drama review satu, yaitu dua ya, Still Shining dan juga Bloodhounds 2. Mai udah selesai nonton Bloodhounds 2. Dan untuk sekarang Mai lagi nonton drama Perfect Crown. Mai lagi di episode 3 ya. Tapi Perfect Crown 12 episode, jadi mungkin minggu depan kemungkinan selesainya. Ya, paling cepat minggu depan ya. Mai masih perlu bikin 2 drama review lagi. Berarti yang nunggu diedit, oh ada yang nunggu diedit The Legend of Kitchen Soldier. Banyak banget kerjaan Mai ya. Untuk itu please semangatin Mai. Kalau kamu nonton drama review Mai, tolong tinggalin jempol kamu di platform manapun. Biasanya kalau kayak di Instastory, di TikTok itu Mai kasih cuplikannya dari drama review Mai. Tapi untuk yang full itu tetap di YouTube channel, oke? Kasih jempol kamu dan share juga link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi menonton K-drama macam apa aja. Dan jangan lupa juga kamu subscribe di channel yang Mai, The May Chronicles, supaya kamu gak ketinggalan sama konten-konten yang akan Mai hadirkan. Oke? Tetap semangatin Mai. Mai akan tetap kasih kamu drama review. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.